Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Kurniawan. Saya dari mata kuliah perbankan agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya belajar lapangan mengenal banyak agama-agama yang berada di Kota Pontianak. Yang pertama yaitu saya mempelajari tentang ajaran agama Konghucu. Jadi, Konghucu ini kebanyakan adalah orang Tionghoa yang beragama. Konghucu ini kebanyakan adalah orang Tionghoa. Jadi, dari yang dijelaskan bahwa jumlah orang yang menganut agama Konghucu sebesar 5% dari populasi penduduk Indonesia. Jadi, secara umum agama Konghucu ini biasa menyebut Tuhannya adalah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan kitab sucinya bernama Sisu Wujing. Jadi itu nama kitab dari agama Konghucu. Dan yang kedua, kami mempelajari tentang agama Buddha. Bukan Buddha, tapi Hindu. Jadi kami belajar yang kedua, kuliah lapangan kami kedua itu mempelajari tentang agama Hindu yang bernama Pura Gelipati Mulawarman yang berada di Adi Sucipto. Jadi kami kuliah lapangan di pura tersebut. Dijelaskan bahwa agama Hindu ini bla 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 bla, dan saya juga kurang menyimak karena saya duduk di belakang, jadi kurang mendengarkan. Jadi mereka menunjukkan ini Dewa Wisnu, banyak macam-macam dewa. Saya lupa dan saya tidak bisa menghafalkannya. Yang ketiga ini kami kuliah di tempat agama Buddha aliran Maitreya. Jadi yang beralamat di Jalan Ayani 2, yang ada rumah ibadah yang besar sekali itu, dan ada patung Buddha yang memegang bola yang besar itu. Jadi yang saya pelajari bahwa geraha itu tempat Buddha atau ruang bakti atau ruang ibadah untuk penganut agama Buddha untuk beribadah. Jadi yang kita lihat itu yang ada patung besar itu namanya Buddha Maitreya. Jadi Buddha Maitreya itu memandang bumi sebagai ibu langit dan ayah sebagai ajaran, dan bumi sebagai ibu, langit sebagai ayah. Jadi begitu. Jadi nama pendiri dari Buddha aliran ini yaitu Buddha Siddhartha Gautama sebagai pendiri Buddha aliran Maitreya. Yang keempat yaitu gereja karismatik. Gereja ini sangat berbeda dari banyak gereja yang saya pernah lihat. Walaupun pertama kali sih saya masuk ke gereja. Biasa kan kalau kita melihat gereja-gereja itu kebanyakan bangkunya ya seperti kursi kayu, tapi ini beda. Tempat ibadah mereka ini, aliran gereja karismatik ini
sangat modern sekali, seperti bioskop. Bayangkan seperti bioskop, tidak ada patung, mereka menyebutnya Tuhan mereka Yesus, tidak ada patung itu. Sangat berbeda dengan gereja pada umumnya. Gereja pada umumnya yang saya pernah lihat di TV-TV, bangkunya pasti kebanyakan dari kayu, banyak patung-patung. Tapi kalau gereja karismatik nih, mereka beribadah menggunakan seperti layar tancap, seperti menonton, dan mereka membaca Alkitab mereka sudah melalui handphone. Jadi gereja karismatik ini sangat modern gerejanya. Nah, yang kelima yaitu Buddha aliran Vimalakirti. Berbeda dengan tempat ibadah Buddha sebelumnya, Vimalakirti ini tempat agama Buddhanya, rumah ibadahnya tidak memiliki patung sedikit pun. Jadi teman-teman pun heran mengapa mereka tidak memiliki patung. Jadi ternyata dari Buddha Maitreya mereka berbeda, mereka tidak ada patungnya. Baiklah, yang keenam yaitu agama Bahai. Saya pun terkejut mendengar agama Bahai ini. Ternyata agama Bahai ini baru dan penganutnya tidak banyak, sekitar 30-an orang lah yang berada di Kalimantan Barat ini, yang tepatnya di Kalimantan ini. Jadi sejarah agama Bahai ini adalah agama mononistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Jadi agama Bahai ini berada di Persia atau di Iran pada tahun 1863. Pendirinya yaitu Bahá'u'lláh sebagai pendiri, dan agama Bahai dan penganut agama Bahai menyebut Bahá'u'lláh itu adalah sebagai Tuhan mereka. Jadi yang saya dapatkan bahwa agama Bahai ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip percaya pada satu Tuhan, percaya pada agama, dan persatuan umat manusia. Jadi agama Bahai ini menganggap semua agama itu sama dan menganggap semua manusia itu satu. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang pengalaman pribadi saya dalam belajar lapangan studi perkembangan agama. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.